Selamat pagi adik-adik. Pagi. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Nah, adik-adik, sekarang Lause mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita mau yel-yel semangat dulu nih. Jadi pagi-pagi kita semangat. Kalau Lause bilang selamat pagi, adik-adik di rumah bilang pagi semangat ya. Kita coba ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi semangat. Masih kurang nih semangatnya. Ulangin lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi semangat. Oke, kita hari ini mau semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah pada hari ini. Nah, karena kita udah mau mulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian di mana kita akan berterima kasih sama Tuhan untuk kesempurnaan Tuhan diberikan kepada kita dan kasih setianya yang gak pernah ada habisnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari adik-adik, Lause mengajak setiap kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah.
Tuhan, biarlah kami boleh terus memiliki kerinduan untuk beribadah dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita mau terus semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau terus semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita mau angkat pujian nih, jalan serta Yesus. Nanti setiap ada kata jalan, jalan yang pertama kita ke arah kirinya Lause ya. Kirinya Lause berarti kanannya teman-teman. Nanti selanjutnya gitu lagi, berarti habis dari ke kiri kita ke kanan. Begitu seterusnya setiap ada kata jalan. Oke adik-adik, kita mau semangat, kita mau nyanyikan jalan serta Yesus. Boleh sambil bertepuk tangan di rumah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita mau berkata, Tuhan Allah di tengah kita. Di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Yang besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kita mau tepuk tangan. Tuhan Allah kita besar dan dahsyat, bahkan Dia selalu bersama-sama dengan setiap kita. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bernyanyi pujian Ku Mau Cinta Yesus. Biar setiap firman yang kita dengar itu sebagai bukti kita mencintai Yesus dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk fokus dan mengerti kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Oke, shalom teman-teman. Wah, gak kerasa ya, sekarang kita udah masuk hari Minggu lagi. Kira-kira minggu-minggu lalu belajar tentang apa ya? Oh, belajar tentang perintah Allah. Wah, udah perintah keberapa kemarin? Ada yang inget gak? Coba sama-sama. Yang pertama apa ya kemarin ya? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Terus yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Nah, pelajaran hari ini kita akan bahas tentang jangan membunuh. Wah, kemarin habis menghormati orang tua, hari ini pelajarannya jangan membunuh. Kira-kira kenapa ya? Tuhan kok kasih perintah jangan membunuh? Ya Lause, paling-paling aku cuma berani bunuh nyamuk. Nggak mungkin berani bunuh-bunuh yang lain. Oke, kita bahas kenapa sih Tuhan kasih perintah ini. Tapi sebelum kita bahas, kita cari tahu dulu arti kata membunuh. Kira-kira adik-adik tahu nggak arti kata membunuh? Coba, kira-kira apa ya? Coba di rumah tebak. Lause kasih waktu. Apa ya? Oke, Lause kasih tahu. Ya, coba benar apa enggak ya? Arti kata membunuh menurut Alkitab ya, menurut Alkitab di perintah Allah yang keenam adalah menghilangkan nyawa manusia secara tidak adil. Lause ulang sekali lagi. Arti kata membunuh menurut Alkitab di perintah keenam adalah menghilangkan nyawa manusia secara tidak adil. Tidak adil? Apa tuh Lause tidak adil? Tidak adil adalah tidak sesuai ketentuannya atau tidak sesuai hukumnya. Lause kasih contoh ya. Misalnya kalian tiba-tiba hari ini di sekolah ujian mendadak. Ya, sekarang kan ujiannya online ya. Nah, kalian kerjanya jujur tuh di depan kamera, jujur. Nah, teman-teman kalian nyontek nih, buka Google ya. Ada yang buka ada yang temennya saling kerjasama, tapi kalian jujur. Nah, terus tiba-tiba guru kalian dilihatin. Wah, ini kalian nyontek ya semua. Semuanya dapat nilai 0. Padahal kalian kerjainnya jujur. Menurut kalian adil nggak? Enggak ya. Nah, itu maksudnya tidak adil. Nah, kenapa sih Tuhan Allah sangat menekankan perintah jangan membunuh ini? Ya, kita Lause kasih tahu. Kenapa perintah ini sangat ditekankan dan sangat istimewa? Tadi Lause udah bilang, arti kata membunuh adalah menghilangkan nyawa manusia. Kenapa manusia aja ya? Berarti hewan enggak dong? Kok bisa gitu? Nah, Lause kasih tahu. Kenapa hanya manusia? Karena manusia itu adalah ciptaan yang istimewa. Ya, sekali lagi, manusia itu ciptaan yang istimewa. Kenapa bisa istimewa ya? Karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Berarti manusia diciptakan punya sifat dan karakternya Allah. Tapi kita sudah masuk dalam dosa. Nah, tapi sifat dan karakter itu masih ada. Nah, kenapa kita berbeda dengan hewan? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa kita berbeda dengan hewan? Karena hewan itu tidak punya roh, sedangkan manusia punya. Ingat ya, kenapa manusia lebih istimewa? Karena manusia punya roh. Nah, oke, sekarang kita udah tahu nih Tuhan kenapa sangat menekankan perintah ini. Nah, tapi Tuhan nggak mau perintah ini hanya dilakukan dengan diam. Gimana tuh maksudnya Lause diam? Kalau misalnya contoh, kamu disuruh mama, jangan keluar rumah, masih PSBB. Yang kalian lakukan apa? Ya diem aja di rumah, pokoknya jangan keluar rumah. Udah, pokoknya diem, mau ngapain aja diem aja di rumah. Jangan main HP, hari ini gak boleh main HP, jangan.
Ada kata jangan. Ya udah pokoknya jangan main HP. Nah, kalau perintah ke-6 ini jangan membunuh. Ya artinya nggak usah membunuh, santai aja, nggak usah ngapa-ngapain. Apa kita menuruti perintah firman Tuhan? Jangan membunuh? Belum tentu. Kenapa? Kok gitu Lause? Kan aku udah nggak ngebunuh apa-apa, berarti harusnya aku menuruti perintah ini dengan sempurna. Tadi Lause udah bilang, setiap perintah Allah nggak mau kita diem aja. Kita harus berperan aktif. Loh, berperan aktif? Apa ya berperan aktif tuh gimana? Kita kasih tahu ke orang-orang, jangan membunuh ya. Jangan membunuh ya. Begitu? Enggak. Terus kita berperan aktif seperti apa dong Lause? Lause kasih tahu, berperan aktif seperti apa. Untuk tahu kita mau berperan aktif seperti apa, kita harus tahu dulu kenapa orang bisa sampai membunuh. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak kenapa orang bisa sampai membunuh? Ayo. Kalian pasti tahu dong cerita Kain dan Habel. Ya, Lause nggak mau ceritain Kain dan Habel, tapi tahu dong Kain membunuh Habel. Tahu dong semua. Waktu Kain membunuh Habel, perasaan apa yang dirasakan Kain? Apalagi gembira, apalagi sukacita, apalagi senang. Kira-kira perasaan Kain waktu itu lagi apa? Kalau kalian nanti lagi buka Alkitab, boleh dibuka. Kejadian 4 ayat 6. Di situ tertulis, hatinya lagi panas, mukanya muram. Kalau hati panas artinya sedang marah, sedang kesal, sedang iri, ya. Nah, Tuhan Allah nggak suka yang kayak gitu. Jadi berperan aktif seperti apa? Tuhan Allah nggak mau kita marah, kita iri, kita kesel sama sesama teman kita, sama adik kita, sama kakak kita, ya, sama tetangga, sama teman main. Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita belajar menyayangi sesama. Karena ingat, dasar dari membunuh adalah karena kebencian, kemarahan. Jadi Tuhan Allah ingin kita nggak punya sifat seperti itu. Kita harus punya sifat menyayangi, mengasihi. Lalu terus kalau aku udah marah gimana dong? Ya kalau udah marah, kamu harus tahan dulu. Diem, terus tenangin dulu, baru kamu minta maaf kalau kamu tadi marah. Kalau dia yang bikin aku marah gimana Lause? Nah kamu harus belajar memaafkan dia. Oke? Bisa ya pasti ya. Tenang Lause, aku gak akan pernah ngebunuh orang. Aku akan menyayangi teman aku. Belum tentu. Ternyata ada loh di zaman sekarang pembunuhan yang gak pakai senjata. Kalau di cerita Alkitab pakai tombak, ya, pakai pedang. Tapi ada loh di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang ini pembunuhan yang nggak pakai senjata. Pembunuhan nggak pakai senjata. Oh, pakai obat racun ya? Itu masih pakai senjata. Ada yang nggak pakai apa-apa. Terus pakai apa dong Lause? Pakai kata-kata, pakai mulut kita. Pakai mulut kita gimana? Dor gitu, mati? Enggak, bukan. Terus gimana Lause? Pembunuhan lewat kata-kata udah kayak gini. Kalian pernah nggak katain teman kalian, jelek lu, bodoh lu, payah, nggak guna? Pernah nggak katain kayak gitu? Kalau pernah, Tuhan Allah nggak suka yang kayak gitu. Kok gitu Lause? Tadi Lause udah bilang, yang pertama, kenapa manusia istimewa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita katain teman kita, adik kita, jelek lu, kita katain ciptaan Allah itu berarti apa? Jelek dong. Gak bisa. Ciptaan Allah tadi udah Lause bilang istimewa. Kita gak boleh katain teman-teman kita lagi. Kalau kita masih pernah ngatain teman kita, mulai sekarang kita harus hilangin tuh sifat kayak gitu ya. Jadi dari perintah jangan membunuh hari ini, Tuhan Allah ingin ngajarin kita dua hal, ya, dua hal. Yang pertama, kita harus belajar mengasihi sesama kita belajar menyayangi sesama kita, dan kita nggak menyakiti lagi, ya, kita nggak marah lagi, ya. Kalau kita marah, kita harus memaafkan. Kalau kita diminta maaf, kita harus memaafkan, ya. Yang kedua,
kita harus belajar sekarang bertutur kata yang baik supaya kita gak menyakiti hati teman kita, orang tua kita, lause kita, adik kita, kakak kita, siapapun itu. Kita harus belajar berkata-kata yang baik ya. Nah, itu aja ya hari ini. Nah, untuk itu kita harus ayat hafalan dulu biar kalian ingat nih kalau kita harus saling mengasihi ya. Kalau kalian yang punya Alkitab, buka Alkitab atau ada Alkitab, coba diambil. Lo usah tungguin ya, lo usah tungguin. Atau ada HP-nya 2, bisa pinjem dulu ya. Buka Alkitabnya Yohanes 15 ayat 12. Ya, lo usah tungguin ya. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 12. Ya. Udah dapat? Kalau belum dapat, kalau Alkitabnya jauh, nggak apa-apa, lo usah bacain ya. Ingetin ya, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku. Bukan perintah Lause, perintah Tuhan ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Gampang kan? Sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Gampang kan? Ya, nanti dihafalin terus kasih tahu nih. Nih lause aku hafal dong ya, direkam kasih lausenya di lokal masing-masing ya. Yuk, kita sudah selesai firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Yuk. Tuhan, terima kasih. Kami belajar untuk mengasihi teman-teman kami. Kami belajar untuk berkata-kata yang baik supaya kami menyenangkan hatimu. Karena kami adalah manusia istimewa yang Kau ciptakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.